Welcome Smart Investor to my channel, Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yang masih hangat teman-teman ya, karena sekarang masih berlangsung, yaitu pemilu Amerika Serikat. Jadi di dalam pemilu ini biasanya kan kita bertanya-tanya nih ya, kira-kira pengaruhnya apa sih ke dalam bursa Indonesia, dan kira-kira saham apa yang bisa terkerek naik. Nah, kita akan bahas dua pertanyaan itu di dalam video ini. Jadi langsung aja, nggak usah panjang lebar lagi, kita akan melihat ini ya. Saya akan tunjukkan ini sama teman-teman semua. Jadi ini saya lihat di YouTube ya, ini adalah live perhitungan pemilu di Amerika Serikat. Saya nggak tahu ya ini fake atau beneran, saya nggak tahu. Tapi yang pasti di sini menunjukkan Biden yang menang. Dan kalau misalnya kita ngikuti pemilu AS itu kemarin ya, memang secara polling itu memang Biden yang menang. Dan oleh karena itu mungkin di dalam video ini kita akan cari tahu kira-kira kalau Biden yang menang itu indeks kita bakal seperti apa. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ini. Kalau kita memang sudah lihat ya, dari 2018 itu memang indeks itu bergerak stagnan dan turun drastis di 2020. Itu memang karena corona, tapi sebelum itu ada isu yang lain. Apa itu? Trade war, perang dagang. Nah, perang dagang ini ya bukan dipicu oleh Trump. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Biden yang menang, perang dagang ini seperti apa? Perang dagang ini kemungkinan besar ya akan dinegosiasi ulang atau direvaluasi, meskipun memang Biden ini ya sebenarnya pro Amerika, itu bikin barang-barang sendiri, nggak perlu impor dan sebagainya. Tapi bukan berarti pendekatannya harus seperti Trump yang memang sukanya itu perang terbuka ya, dan sukanya itu memang ya cari sensasional lah, seperti itu. Nah, kalau Biden ini lebih ya mungkin bisa dibilang lebih sopan, pendekatannya lebih ke diplomatis lah. Oleh karena itu, meskipun kita nggak tahu Biden programnya jangka panjang seperti apa terkait trade policy, tapi saya yakin pasti ada relaksasi terhadap trade war. Jadi mungkin tensinya trade war ini akan turun dulu, dan itu pasti berpengaruh baik ke indeks kita. Seperti itu ya. Nah, itu dari segi trade war. Nah, kemudian saya akan bahas sedikit ya tentang ini. Jadi kalau misalnya kita melihat perbedaan Trump dan Biden, itu yang paling mencolok salah satunya adalah kebijakan pajaknya, tax policy. Nah, kita bisa lihat di sini kalau Trump itu pengennya korporasi-korporasi atau pengusaha itu pajaknya tetap kecil. Ya nggak kaget ya, karena Trump ini memang dasarnya dari pengusaha. Tapi Biden itu sebaliknya, dia ingin membesarkan pajak sehingga pemasukan untuk negara itu meningkat dan dia bisa melakukan subsidi silang. Nah, ini mungkin detailnya seperti ini ya. Detailnya seperti ini kira-kira. Trump itu 21% untuk corporate tax. Nah, Biden sendiri 28%. Kelihatan kan bedanya? Nah, ini teman-teman, ini sangat berpengaruh banget ke indeks kita. Kenapa? Saya akan tunjukkan sama teman-teman semua ya. Kalau kita lihat di RTI, kita bisa tahu di sini ada yang namanya net foreign sale. Nah, net foreign sale ini 3 bulan itu kurang lebih asing itu sudah keluar 35 triliun. Kalau teman-teman lihat makin dekat itu memang kelihatan keluar terus. Itu satu bulan ini sekitar 10,26. Satu minggu ini 500 miliar. Ya, bahkan yang untuk year to date aja sudah keluar sekitar 50 triliun. Itu artinya apa? Artinya investor asing itu memilih keluar dari Indonesia untuk memilih instrumen investasi lain yang mungkin memberikan return lebih baik, atau mungkin memberikan keamanan yang lebih baik, seperti contohnya emas, atau mungkin uangnya ya ditarik balik ke negaranya masing-masing. Nah, kalau kita kaitkan dengan cerita tax policy dari Joe Biden tadi, kita bisa tahu ya, kalau misalnya korporasi itu dikasih pajak banyak, itu investasi mungkin akan menurun. Jadi kan ya investasi bisnis di Amerika udah nggak lagi menggiurkan, sehingga mata investor asing itu mungkin akhirnya melirik kembali pasar emerging market alias pasar negara berkembang, yang memang kriterianya itu lebih beresiko dan yieldnya lebih baik. Seperti itu ya. Jadi kemungkinan besar Indonesia bisa dilirik lagi untuk jadi sasaran investasi. Seperti itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi internal Indonesia yang sekarang lagi rame dengan Omnibus Law, yang memang tujuan dasarnya itu untuk menarik investor, itu bisa saja jadi penariknya. Jadi ada dorongan dan ada tarikan.
Seperti itu ya. Nah, ini memang suatu kesempatan ya yang menurut saya memang harusnya indeks itu bisa lari kencang kalau memang ada dukungan dari asingnya. Seperti itu. Jadi ini bisa jadi suntikan agar IHSG itu bisa naik lagi, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan sahamnya apa yang kira-kira bisa naik, karena saya sudah bahas ya kalau ke indeksnya, kalau Joe Biden menang itu pasti ada dampak positifnya ya, meskipun secara tidak langsung ya. Tapi kalau ngomong sahamnya apa, kita harus lihat dari program Joe Biden sendiri. Teman-teman kalau lihat berita, Joe Biden itu erat banget kaitannya dengan climate change, terus kemudian green energy, kemudian environment ya, pokoknya yang berkaitan dengan iklim dan lingkungan lah, itu dia sangat concern banget ke situ ya. Dan ketika saya lihat di website resminya Joe Biden, di sini kita bisa lihat memang program utamanya dia itu adalah salah satunya adalah membuat energi bersih, clean energy future. Nah, kalau kita lebih detailkan lagi, yang menarik itu adalah di sini teman-teman ya, auto industry. Nah, di sini Joe Biden itu benar-benar menekankan bahwa dia sebenarnya pengen Amerika itu jadi industri besar dalam bidang mobil listrik. Kalau bisa jadi nomor satu. Nah, artinya apa? Artinya ketika ada industri yang sedang tumbuh, apalagi industri mobil listrik, bahan bakunya mobil listrik itu adalah baterai. Yang kalau misalnya kita gali lagi lebih dalam, itu bahan bakunya adalah nikel. Sehingga secara tidak langsung pasti demand terhadap nikel itu meningkat. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat di situ, kita sudah bisa cerna ini ya. Tesla sekarang juga, Tesla kalau teman-teman belum tahu itu adalah mobil listrik ya, buatan Elon Musk. Nah, Tesla aja sekarang sudah mulai mempertimbangkan tuh buat pabrik di Indonesia ya, pabrik baterainya. Karena kenapa? Ya karena memang nikel di Indonesia itu luar biasa banyaknya. Seperti itu. Nah, saham-saham di sektor nikel atau komoditi yang berkaitan erat dengan nikel itu apa saja? Nah, kita akan bahas ya, tapi sebelum itu saya akan kasih tahu sama teman-teman semua, saya sudah menerbitkan stock letter baru di traktir.id. Saya sudah lama nggak ngepost di sana ya. Nah, saya di sini membahas tentang false breakout. Apa itu false breakout? False breakout itu misalnya teman-teman ya, cut loss nih, karena sudah melewati titik support yang teman-teman tentukan. Tapi ternyata ketika habis di cut loss malah naik lagi, itulah yang disebut false breakout. Nah, di stock letter kali ini saya membahas tips-tipsnya agar bisa terhindar dari false breakout. Teman-teman langsung cekidot aja di traktir.id, saya cuma 1 kopi aja kok, traktir saya 1 kopi aja gitu. Nah, kita kembali lagi ke saham apa yang kira-kira berkaitan dengan nikel dan komoditi tersebut ya. Kalau kita misalnya lihat data saya ini, yang termasuk kategori metal dan mineral mining itu ada beberapa saham. Ada mulai dari Antam, BRMS, Cita, CKR, CKRA, DKFT dan seterusnya ya. Ini ada PSAB, Tinzing. Nah, di sini teman-teman, yang bisa menarik perhatian saya itu cuma beberapa, yaitu Inco, MDKA dan Antam. Nah, ini yang menarik cuma inilah. Kenapa? Karena yang lain itu pairnya tinggi banget dan kira-kira masih minus. Artinya apa? Itu masih rugi. Dan kalaupun ada yang bagus ya, contohnya seperti Cita ini ya, itu kadang nggak liquid. Grafiknya seperti ini teman-teman. Dan kalau seperti ini saya nggak akan rekomendasikan. Kira-kira gitu. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi tentang Inco, MDKA dan Antam, itu kira-kira hasilnya seperti ini. Ya. Ini Inco, ini MDKA, ini Antam. Nah, kita akan bandingkan mana pairnya yang lebih rendah. Pair dari Antam adalah 23,94. Kemudian kita lihat pair dari MDKA 37,52. Pair dari Inco 27,89. Berarti artinya apa? Antam paling murah. Dan kemudian kalau kita lihat dari profitability-nya, memang ya wajar lah Antam agak murah ya, karena ROE-nya sendiri juga nggak terlalu bagus, 5,89%. Dan kalau kita lihat dari MDKA, ini lebih bagus, 14,67. Artinya apa? Artinya MDKA lebih pinter cari duit. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini juga Inco juga 5%-an ya. Jadi ini teman-teman pertimbangkan aja. Ini adalah kira-kira saham yang masih mungkin naik karena ada sentimen clean energy dari Joe Biden. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi perlu catatan juga, ini untuk investasi ya. Jadi meskipun saya bilang potensi perusahaan-perusahaan ini dapat pendapatan besar karena ya mungkin orderan meningkat, orderan nikel meningkat, tapi itu butuh proses semua. Nggak langsung besok Inco ini dapat duitnya. Jadi ini benar-benar untuk long term. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau teman-teman memang mau trading ya silakan.
trading dianalisa sendiri aja grafiknya seperti apa ya. Ini adalah grafik Antam nih. Ini sebenarnya gampang banget cari resistennya ya. Kita bisa lihat di garis hijau ini di sekitar 1150 ini memang resisten yang cukup kuat banget. Jadi kalau saya jadi teman-teman ya, kalau memang mau trading, tapi saya nggak trading ya, ini kalau trading aja mungkin bisa pakai buy on breakout. Jadi kalau misalnya lewat dari 1150 baru dibeli sekalian ya, jadi buy high sell higher gitu. Atau kalau memang mau sabar ya tunggu aja buy on weakness, kira-kira seperti itu. Nah, itu aja sih episode kali ini ya, moga-moga bermanfaat, teman-teman dapat gambaran kira-kira industri apa yang bakal berkembang di kemudian hari. Semoga ya bisa dapat cuan lah, bisa memaksimalkan potensi-potensi tersebut. Oke, karena hidup seimbang, tetap cerdas dan tetap sabar.